Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan bacaan Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita, baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Ala diniyah wa ala kullatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah. Ya, sebelumnya Bapak absen dulu ya. Aryo. Sir. Terus Syafin. Hadir, Pak. Lalu Panca, Hadir, Pak. terus Agil, Hadir, Pak. ya, sisanya cuma 4 dan semuanya hadir, alhamdulillah. Nah, langsung pada pembelajaran kita pada siang hari ini. Pembelajaran kita pada siang hari ini itu ada 4 hal yang akan kita bahas seharusnya, yakni syukur, lalu qanaah, yang ketiga ridho, dan yang keempat adalah sabar. S-A-S-A-B apa? Sabar. Nah, ini 4 hal yang akan kita bahas pada bab ini. Tapi karena waktu kita mepet, waktu kita sedikit, jadi kita akan fokus pada satu hal, yakni syukur. S-Y-U-K-U-R, syukur. Jadi ini kita hapus dulu ya, yang 3. Kita hapus dulu. Sekarang kita akan bahas tentang syukur. Syukur, ya, Bapak tanya dulu. Kalian apa ada yang tahu pengertian dari syukur itu apa? Ayo coba dengan bahasa kalian sendiri. Syukur itu apa? Bersyukur. Mungkin banyak dari kalian itu seharusnya tahu syukur itu gimana. Tapi kalau menjelaskannya bingung. Syukur itu apa? Betul kan? Sudah nggak ada yang bisa menjelaskan. Syukur itu apa? Susah ya. Kita itu sering melaksanakan syukur, bahkan mungkin hampir setiap hari kita bersyukur. Tapi untuk secara pengertian selalu ada 2. Yang pertama secara bahasa dan istilah. Syukur itu dari kata syukron. Jelek tulisan itu. Syukron. Apa dan tahu syukron itu apa? Syukrolan. Syukron itu berterima kasih. Secara bahasa ini artinya syukur itu terima kasih. Nah, secara istilah syukur itu berterima kasih. Ini secara bahasa ya. Ini secara istilah berterima kasih kepada siapa kalau syukur? Allah.
Betul. Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala apa yang Allah berikan ini pengertian syukur secara bahasa dan juga istilah. Jadi syukur itu artinya terima kasih secara bahasa dan juga secara istilah, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala apa yang Allah berikan kepada kita. Wujud syukur itu ada 3. Ini untuk penjabaran. Wujud syukur itu ada 3. Yang pertama, syukur bil qalbi atau dengan hati. Tulis bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia saja. Syukur dengan hati. Hati letaknya di mana? Itu hati apa jantung? Ada di jantung. Hati. Ini yang pertama, syukur dengan hati. Yang kedua, itu dengan lisan. Dengan ucapan. Lisan ini dengan ucapan. Dan yang ketiga, yakni dengan perbuatan. Bil a'mal. Nah, ini ada 3 jenis syukur yang bisa kita laksanakan setiap hari untuk melaksanakan syukur. Yang pertama, bil qalbi atau dengan hati. Yakni artinya itu kita mensyukuri dengan hati. Jadi kita menanamkan dalam hati kita bahwa kita harus selalu bersyukur. Kita menanamkan dalam hati kita bahwa rezeki itu dari Allah. Jadi kurang lebihnya, rezeki kita lebih itu semuanya dari Allah. Jadi harus kita bersyukur. Yang kedua, bil lisan, yakni dengan lisan atau dengan ucapan, benar. Kita mengucapkan terima kasih kalau kita dikasih THR, kita mengucapkan alhamdulillah, itu wujud dari syukur yang dilaksanakan dengan lisan. Tadi kalian dapat THR, kalian bilang terima kasih enggak? Masa? Bener? Enggak anggar salaman dan kupon jajan enggak kan? Nah, itu kalau kita berterima kasih kepada orang yang memberikan THR kepada kita, atau kita berterima kasih kepada Allah secara langsung dan kita ucapkan alhamdulillahnya, itu masuk dalam syukur melalui lisan. Nah, ini yang lebih luas. Perbuatan. Syukur dengan perbuatan itu bisa kita laksanakan dengan apapun yang kita laksanakan, dengan apapun yang kita kerjakan setiap hari. Contoh, kita diberi tangan oleh Allah. Tangan yang kalian pakai jarinya berapa? 10 apa 5? Ya, ya benar. Setiap tangan 5, jadi tangannya ada 2, 5 kali 2 sama dengan benar. Nah, kita kalau misalnya ingin bersyukur karena kita dikasih tangan, anggap aja ini tangan. Lah, kita cara kita untuk bersyukur kalau kita diberi tangan oleh Allah itu dengan mengerjakan amalan-amalan baik dengan tangan kita. Jadi tangan kita ini jangan kita gunakan untuk melakukan hal-hal yang buruk. Contoh, ngaploki koncone, ngeplaki adil. Itu nggak boleh karena itu merupakan kebalikan dari syukur, yakni kufur. Kufur ini artinya tidak bersyukur. Ini kebalikan dari syukur. Jadi kalau kita laksanakan segala sesuatu dengan tangan kita itu yang baik-baik, contohnya apa? Ayo, contohnya perbuatan yang baik-baik dengan tangan. Menolong orang. Si benar, menolong orang. Terus panca. Kata orang yang benar, Akil. Memberi sedekah pada orang yang mampu. Si benar, Sabin. Ikatkan THR sampai bingung. Ayo apa? Contoh.
Ya udah. Skip. Pas. Lah, itu contoh dari perbuatan syukur kita yang berupa perbuatan. Karena ini sangat banyak sekali, kita bisa bersyukur atas tangan yang diberikan oleh Allah, kita bersyukur atas kaki yang diberikan oleh Allah, kita bisa bersyukur atas wajah kita yang diberikan oleh Allah dan lain sebagainya. Dan tiga-tiga ini harus kita laksanakan untuk melakukan yang namanya syukur. Selanjutnya, Bapak punya video. Dari video ini nanti kalian harus bisa memberikan kesimpulan dan memberikan kesan atau pesan yang bisa kalian dapatkan dari video ini. Baiklah, setelah ini akan Bapak tayangkan video. Andai saja aku punya mobil, pasti aku tak akan kepanasan. Dan sudahlah. Aku sudah lelah mengayuh sepeda. Ingin sekali aku mempunyai sepeda motor. Tapi penghasilanku ini hanya cukup untuk makan sehari-hari. Seandainya aku punya sepeda, mungkin aku takkan sela ini berjalan kaki. Seandainya aku ini bisa berjalan dan berlari seperti mereka, mungkin aku bisa berlari menggapai mimpi-mimpiku. Tapi dengan keadaan seperti ini, aku harus bersyukur. Aku dapat melihat indahnya dunia, mendengar alunan merdu, dan menggoreskannya dalam lukisan.
Aku diciptakan untuk bahagia dan aku dilahirkan untuk selalu tersenyum. Tuhan menciptakan seseorang dengan keadaan yang berbeda-beda. Mungkin aku seperti ini karena Tuhan mempunyai suatu alasan. Tuhan memberi mereka fisik yang sempurna. Tapi mereka lupa bahwa Tuhan memberikan hati untuk merasakan kebahagiaan. Dan aku bersyukur masih mempunyai mereka yang selalu mendampingiku untuk menggapai mimpi. Kata orang gue tampan, tapi hati gue kosong. Dunia ini gak adil bagi gue. Lihat mereka memiliki kekurangan, tapi terlihat bahagia. Sedangkan gue memiliki segalanya, tapi semua gak berarti apa-apa. Nah, sudah lihat kan videonya tadi? Nah, dari video tadi, apa ada yang bisa memberikan kesimpulan? Ya, Aryo silakan. Tidak boleh ini terhadap orang lain. Tidak boleh iri terhadap orang lain. Terus yang lain? Siapa yang bisa menambahkan? Ya, Panca. Tidak boleh mengeluh. Tidak boleh mengeluh. Terus? Ayo, siapa lagi? Adil, Syafin? Ya, Syafin. Bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah, terus? Bersyukur kepada Allah. Enggak apa-apa, ayo, enggak apa-apa, enggak usah wedi. Enggak usah takut, ayo, apa? Bersyukur kepada Allah, terus? Kepada Allah yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, benar, bersyukur kepada Allah terhadap apa yang telah Allah berikan kepada kita. Ayo, Adil? Enggak, Adil enggak? Oke. Nah, kesimpulan yang kalian berikan tadi sudah sangat sangat memenuhi, sudah sangat hampir sempurna. Jadi Bapak tambahkan ya. Kesimpulannya itu benar seperti yang disampaikan oleh kalian tadi. Jadi kita harus senantiasa bersyukur atas apapun yang telah diberikan kepada Allah. Di video tadi, contohnya si orang yang nggak bisa jalan, anggap aja ini orang yang nggak bisa jalan karena dia duduk. Karena dia duduk. Nah, kan dia nggak bisa jalan karena duduk. Tapi dia itu tadi pintarnya apa? Gambar. Ini anggap aja kuas. Ini kayak tongkat penyihir. Ini kuas. Jadi dia bawa kuas. Ini buku gambar. Lah dia ini meskipun dia nggak bisa jalan, tapi masih diberikan kelebihan sama Allah, yakni bisa menggambar. Dia gambarannya bagus dan dia tadi di akhir video dia tadi punya keluarga yang selalu mendukung dia. Nah, ini ada orang-orang, ada stickman. Ada stickman yang lain. Nah, dia ini punya support system dari keluarganya. Jadi dia punya keluarga yang harmonis, dia punya keluarga yang selalu mendukung dia apapun yang
dia inginkan. Jadi dia tadi menggambar, dibantu sama keluarga-keluarganya. Dia mau pindah tempat karena dia nggak bisa naik ke kursi roda sendiri, dia dibantu sama keluarganya. Dan juga tadi ada orang justru yang kita lihat dia itu bahagia sekali karena dia naik kayak roti. Nah, dia kan naik mobil. Tapi saat dia lihat orang yang ini tadi, justru dia tadi kenapa? Dia malah sambat. Dia nggak bersyukur. Dia malah iri sama orang ini, sama orang yang nggak bisa jalan. Karena dia iri karena orang yang bisa jalan tadi dia punya bakat menggambar, dia punya keluarga yang senantiasa mendukung dia. Dia justru iri padahal dia itu secara harta, secara finansial dia lebih tinggi daripada orang ini. Benar nggak? Itu juga yang harus kalian lakukan. Contoh, ada misal salah satu dari kalian itu nggak mahir dalam akademik, ranking itu mesti wis award. Jadi kalau misalnya ada anak 30 dalam satu kelas, dia ranking 31. Ya apa? Jadi ada 30 anak di kelas, dia malah ranking 31. Saking gak pinternya dia. Contoh ini. Tapi misal ya, anak ini dia itu malah justru meratapi, dia iri sama temennya ranking 1, dia malah sambat, dia kalau bahasa mungkin kalian kalau misalnya sudah besar nanti akan tahu kalimat insecure. Insecure itu minder. Justru kalau misalnya orang ini tadi dia minder, dia nggak semangat, dia iri sama teman-temannya ranking 1, dia nanti akan jadi orang yang terus-terusan jadi ranking bawah dan dia tidak bisa apa-apa. Beda lagi, kalau dia merasa memang oke lah, kalau aku di akademik memang kurang, aku gak iso matematika, aku gak iso bahasa Inggris contohnya. Aku gak iso matematika, aku gak iso bahasa Inggris, tapi aku iso gambar. Dia gitu. Dia itu bersyukur dia bisa gambar. Dia seperti orang ini tadi meskipun dia bisa jalan. Dia ini dia bisa gambar. Kalau misal dia tidak fokus pada ini, ya wis lah gak pokok aku enggak ranking apik. Aku enggak iso matematika sama enggak iso bahasa Inggris. Tapi aku iso gambar. Dia bersyukur karena dia bisa gambar dan dia terus menekuni gambarnya, maka dia nanti besarnya akan jadi seorang seniman, pelukis, seniman, apalagi animator. Keren kan? Animator. Nah, kenapa dia bisa sampai jadi orang yang sesukses ini di masa depan? Karena dia nggak fokus sama kekurangannya yang kurang di akademik, dia nggak bisa matematika, dia nggak minder dan lain sebagainya. Dia justru fokus untuk bersyukur sama kemampuan gambarnya tadi. Inilah yang membuat dia bisa sukses di masa depan karena bersyukur. Ini tadi termasuk syukur apa? Hati, lisan apa perbuatan? Perbuatan, benar. Lah ini adalah penerapan dari syukur yang harus selalu kita laksanakan setiap hari. Baik hati, lisan maupun perbuatan. Kita nggak bisa setengah-setengah. Kita alhamdulillah misal kalian dapat THR cuma dikasih 2.000. Pasti ada yang kasih 2.000. Ya kan? Nah ada. Desa tetangga. Desa tetangga ngasih 2.000. Kalau saudara jarang yang ngasih 2.000. Misal kalian dikasih THR cuma 2.000. 2.000 dolar asik, enggak 2.000 rupiah, 2.000 dolar kebanyakan. Nah 2.000 rupiah. Kalian bersyukur tapi cuma secara lisan. Terima kasih, kalian senyuman, terima kasih. Tapi di hati kalian, ngegai narongeng. Ayo, kalian di lisan cuma cuma berterima kasih, tapi di hati kalian justru merengkel, kalian sambat, kalian mau mangkel, wong disokir wong kayak orang ewu. Nah, cuma disampul aja dia baik, tapi di dalamnya dia sambat, dia nesu, dia marah-marah. Bisa juga dia di hati dan lisan dia bersyukur,
Dikasih 5.000 contoh. Alhamdulillah ya Allah 5.000. Dia berterima kasih kepada orang yang memberikan dan dia juga bersyukur dalam hatinya. Tapi dalam perbuatan dia contoh ini, jangan ditiru. Alhamdulillah kalian niru. Awas kalau kalian niru ketemu aku. Contoh dia dapat uang 5.000 malah buat beli minuman keras. Uang THR dapat 5.000 dia bersyukur benar secara lisan dan secara hati. Tapi secara perbuatan dia malah kufur, bukan syukur. Dia dikasih uang 5.000 tadi, dia malah buat beli sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Jadi dia kufur nikmat secara perbuatan. Oke, selanjutnya. Sudah ya, paham ya sampai sini? Terakhir, habis ini Bapak akan berikan kepada kalian contoh-contoh dari syukur secara lisan, hati, dan juga perbuatan. Nanti kalian tempelkan kepada mana yang cocok. Bapak akan buatkan tabel. Ada tadi syukur secara apa? Hati, lisan, tidak cukup. Nah, Bapak punya 9 kertas di belakang itu. Bapak punya 9 kertas yang nanti kalian ambil secara acak dan nanti kalian tempelkan kemana. Itu merupakan perbuatan syukur secara hati, lisan maupun perbuatan. Sudah, setelah ini akan Bapak panggil kalian satu persatu untuk mengambil dan menempelkan. Ini Bapak ada 9 kertas yang harus kalian tempelkan ke depan. Nanti Bapak panggil secara acak dan kalian harus bisa menaruh ini itu termasuk di perbuatan syukur di syukur yang hati, lisan atau perbuatan. Oke. Kayak bagi-bagi THR. Ayo Panca. Pertama Panca, ambil. Satu, coba banyak, cok soko, koncone akeh. Satu. Apa itu? Apa? Tempel? Iya, nanti kalau misalnya ada yang salah dikoreksi di terakhir, tidak apa-apa. Salah itu tidak apa-apa. Namanya juga belajar. Kalau kalian langsung pinter, ya keren. Lahir langsung profesor. Ngebet. Ayo, selanjutnya Akil. Apa yang paling gampang itu sampai ini. Safin. THR. Bisa kan? Bisa. Aryo. Kertasnya 9 dibagi anak 4. Berarti ada yang 5, ada yang 3 nanti. Yang 3 bonus. Terus balik lagi, Panca. Terus tadi siapa habis Panca? Agil ya? Agil.
Leren jurus. Nah, terus Syafin. Aryo. Nah, terakhir. Ini rebutan. Siapa yang mau angkat tangan? 1, 2, 3. Panjang. Freestyle. Semangat kok freestyle, aku nggak inget tulis freestyle. Sudah ya. Nah, ini Bapak belum lihat ke belakang ini. Kalau misalnya ada yang salah, enggak apa-apa. 1, 2, 3. Nah, di hati ini ada 2, di lisan ada 3, dan di perbuatan ada 4. Kita cek 1/1. Hati. Tidak sakit hati saat mendapatkan ujian, benar atau enggak? Benar, karena dia itu termasuk perbuatan syukur yang dilaksanakan di hati. Jadi benar. Yang nomor 2, menanamkan syukur dalam hati saat mendapatkan rezeki, benar enggak? Di hati, benar. Yang yang ketiga, mengucapkan alhamdulillah saat gajian. Mengucapkan alhamdulillah saat gajian benar di lisan? Benar. Saat gajian langsung alhamdulillah. Berterima kasih diberi THR, lisan benar? Benar. Mengucap alhamdulillah saat mendapatkan rezeki, benar? Benar. Karena dia mengucap secara lisan, jadi lewat mulut. Perbuatan. Melihat dan memandang segala sesuatu yang baik dengan mata. Benar? Benar. Karena dia bersyukur atas mata yang telah diberikan oleh Allah. Dia melihat dan memandang segala sesuatu yang baik-baik saja. Jadi ini syukur cara perbuatan. Benar. Ini perbuatan selalu lapang dada dalam keadaan apapun. Benar. Ini hati. Jadi lapang dada itu letaknya di hati. Ikhlas, terus legowo. Itu pengertian dari lapang dada. Kalian tahu legowo? Legowo itu lapang dada. Jadi saat dia dapat ujian, dia gampangannya gini. Kalau dalam bahasa Jawa biasanya, ya wis lah. Kalau misalnya dapat ujian, ya wis lah. Jadi dia itu biasa-biasa saja, nggak terlalu sumpek, nggak terlalu marah sama ujian yang diberikan oleh Allah. Yang ke berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Merawat handphone pemberian orang tua dengan baik. Perbuatan benar? Benar. Karena dia termasuk benar perbuatan. Yang ke 9. Menggunakan kaki untuk melangkah ke tempat yang baik, betul? Nah, dari segalanya ini, dari semua ini, mungkin ini yang patut Bapak jelaskan kembali. Handphone ini kan pemberian orang tua. Tapi sejatinya HP yang diberikan orang tua kalian kepada kalian itu pemberian dari Allah, benar. Tapi perantaranya lewat orang tua kalian. Orang tua kalian ngasih HP ke kalian, itu semuanya berasal dari Allah. Nah, jadi orang tua kalian ngasih HP, terus bos kalian kalau kalian bisa kerja, bos kalian ngasih gaji, terus tetangga kalian ngasih THR, itu semuanya dari Allah. Jadi kita harus bersyukur kepada Allah. Nah, ini tadi materi yang telah Bapak jelaskan pada siang hari ini. Kesimpulan, siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Kesimpulan tentang syukur secara keseluruhan.
Nah, setelah ini kalian siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari materi yang telah Bapak sampaikan tadi? Silakan maju ke depan. Silakan maju ke depan. Ya, Aryo. Apa kesimpulan yang telah kita pelajari hari ini tadi apa? Syukur adalah secara bahasa adalah artinya berterima kasih. Kalau secara istilah berterima kasih kepada Allah atas apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Betul. Terus? Dan syukur dibagi menjadi 3, yaitu dari hati, perbuatan, dan lisan. Ya, betul. Ya, sudah, Mas Aryo, silakan duduk. Sampai mau ngomong silakan tidur tadi. Ayo yang lain, mungkin ada yang bisa menambahkan? Ayo, mungkin contoh-contohnya dari yang hati, lisan atau perbuatan. Ya, Panca, contoh? Ya, satu-satu aja enggak apa-apa. Contoh, kalau bisa selain dari ini. Kalau dari ini enggak apa-apa, tapi enggak boleh lihat. Ya, lu enggak ke depan dong, supaya masuk ke kamera nanti. Halal, iya halal masuk haram. Ayo. Ya, ayo, Panca. Ayo apa? Contoh dari hati, lisan dan perbuatan ini. Hati dulu pertama. Enggak apa-apa, enggak usah grogi. Hati contohnya. Ya udah, kalau hati sudah, yang lisan. Ayo, bersyukur secara lisan. Lisan itu yang diucapkan. Ya, betul. Berterima kasih, contohnya berterima kasih kalau ngapain? Masa enggak ulah-ulah terima kasih. Ketemu orang terima kasih. Ya, contoh berterima kasih waktu. Ya, betul, di BDR. Sekarang yang perbuatan. Ya, apa ayo? Syukur secara perbuatan apa contohnya? Syukur secara perbuatan. Ayo apa? Ya apa? Jangan bisa, ayo. Jawab baru ketawa. Menggunakan kaki untuk melangkah ke tempat yang baik. Ya betul, melangkahkan kaki menuju tempat yang baik. Sudah, Mas Panca silakan, boleh duduk. Ayo, siapa yang ingin menambahkan lagi mungkin? Menambahkan lagi, sembarang. Mungkin tadi jawaban dari Mas Aryo masih ada yang menurut kalian kurang, jawaban Mas Panca tadi ada yang menurut kalian kurang dan lain sebagainya, silakan. Ayo, Mas Agil mau? Ya, silakan. Ayo maju. Ya, ayo. Ini mau menjelaskan tentang apa? Ayo. Ya, bersyukur secara hati yang dari hati tadi ya. Contohnya apa? Saat berdiskusi lapang dada menerima jawaban teman. Oh ya, betul. Ya, boleh silakan duduk. Apa ada lagi? Enggak, ya, silakan. Saat berdiskusi, betul katanya Mas Agil tadi, saat berdiskusi kita harus lapang dada sama jawaban orang lain. Karena sering sekali kalau misalnya kita adu argumen, kamu ngomong gini terus satunya nggak terima, akhirnya mulut terus. Ya gitu wes apa satunya ngomong gini, ini nggak terima, terus saling lempar apa istilahnya, lempar omongan, saling salah-salahan, nggak ada yang mau ngalah, itu juga bisa jadi nanti menimbulkan kekacauan. Nah, kalau kita bersyukur itu tadi bisa meredam amarah kita, bisa meredam hati kita agar senantiasa bisa bersyukur dan juga lapang dada. Sip, betul. Berarti
kesimpulan yang bisa kita dapatkan hari ini adalah pengertian syukur tadi berterima kasih. Terima kasih. Nah, kalau secara istilah tadi, berterima kasih atas segala yang diberikan oleh segala sesuatu yang diberikan oleh Allah. Nah, juga tadi kesimpulannya syukur itu baginya 3, yakni syukur secara ya betul. Manfaat ini manfaat dari kalian menanamkan di hati kalian syukur itu adalah kalian itu nggak gampang sumpek. Apa ya bahasa Indonesianya sumpek? Sumpek itu lebih ke ya itu gabungan, sumpek itu gabungan, tapi gampangannya gini aja lah, sumpek ya. Kalian mungkin lebih paham sumpek daripada nanti kita susah-susah cari bahasa Indonesianya. Manfaat ini manfaat. Nah, manfaat yang terbesar dari syukur ini adalah tidak mudah sumpek. Ini berlaku dalam banyak hal soalnya. Kalian punya uang dikit, kalau kalian syukur nggak sumpek. Kalian punya uang banyak, kalau bersyukur nggak sumpek. Ada loh orang yang punya uang banyak tapi dia nggak bersyukur, dia tetap sumpek. Padahal dia punya orang banyak, punya uang banyak. Tapi karena dia tidak bersyukur, akhirnya dia tetap sumpek. Jadi ini kalimat kalimat mutiara yang ingin Bapak tuliskan pada hari ini adalah, ini kalian pegang sampai kalian besar besok. Jangan tunggu bahagia baru kalian bersyukur. Tapi kalau kalian bersyukur, maka pasti akan bahagia. Ini jangan dibalik. Jangan tunggu kalian bahagia dulu baru bersyukur. Karena susah. Baru kalau kalian bersyukur terus, nanti pasti akan bahagia dunia dan akhirat. Nah, sudah. Ini adalah materi yang telah kita pelajari pada hari ini. Semoga bisa diambil guna dan manfaatnya. Untuk tugas, nanti kalian di rumah membuat peta konsep dari syukur yang telah kita bahas ini tadi. Nanti kalian buat di karton, kalian buat semenarik mungkin, dikasih warna juga boleh, tentang syukur yang telah kita bahas tadi. Bisa dengan contoh-contohnya, pengertian secara bahasa dan istilah dan lain-lain. Nanti dikumpulkan minggu depan waktu pertemuan kita selanjutnya. Baik, karena sudah bel berbunyi barusan, maka kita akan tutup pembelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baiklah, semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa mendapatkan manfaat baik dunia dan akhirat. Allahumma amin.
Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.